acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator JFT Jenjang Utama, Pengawas dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sesuai PMA nomor 19 tahun 2019 tanggal 9 Juni tahun 2020 dimulai. Marilah kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah rumahku, di sanalah aku berdiri dari bangku hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan Presiden dan Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42/M tahun 2020. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional ahli utama. Kesatu, mengangkat dalam jabatan fungsional ahli utama terhitung mulai tanggal pelantikan masing-masing. 1. Dr. Andes Priyo MPD sebagai pengawas sekolah ahli utama. 2. Hajah Umi Kulsum MPD sebagai pengawas sekolah ahli utama. 3. Dr. Andes M. Asyari SH MSI sebagai pengawas sekolah ahli utama. 4. Dr. Andes ABD Rohim MAG sebagai pengawas sekolah ahli utama. 5. Dr. Andes H. Amir Mahmud MM sebagai pengawas sekolah ahli utama. 6. Hajah Sri Wahyuni SAG MAG sebagai pengawas sekolah ahli utama. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, keputusan Presiden ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2020. Presiden Republik Indonesia, cap dan ditandatangani Joko Widodo. Tembusan: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta. 2. Dan seterusnya. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 016468 B.2/3/2020. Menteri Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, menetapkan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini. 1. Dr. Andes H. Ahyani MSI sebagai Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 83 Saring SAG sebagai penyelenggara Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Keempat, keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2020, Menteri Agama, cap dan ditandatangani Fahrul Razi. Tembusan 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan seterusnya. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor P.2 garis miring 3 garis miring 004029, Menteri Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020, mengangkat menjadi pegawai negeri sipil nama Estetika Ikawati SH. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kutipan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020 atas nama Menteri Agama, Kepala Biro Kepegawaian, cap dan ditandatangani Dr. H. Saifuddin MID. Tembusan 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan seterusnya. Pembacaan naskah pelantikan oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Selasa tanggal 9 bulan Juni tahun 2020, saya Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru sebagai pejabat administrator, pejabat pengawas sekolah ahli utama, dan pejabat pengawas di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT yang Maha Kuasa bersama kita semua. Jakarta 9 Juni 2020 yang melantik Dr. Haji Saifuddin MID, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Rohaniwan menempatkan diri. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara-saudara? Bersedia. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam dan Kristen, demi Allah saya bersumpah. Allah bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah
Paramawaisesa. Om Atah Paramawisesa. Bagi yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. demi bakti saya kepada bangsa dan negara, Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Jakarta 9 Juni 2020 yang mengambil sumpah Dr. Haji Saifuddin MAD. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Para saksi dimohon menempatkan diri. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Jabatan Administrator Dr. Andes Haji Ahyani MSI. Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Utama Hajah Sri Wahyuni SAG MAG. Jabatan Pengawas Haji Ahmad Faridi SHI. Pegawai Negeri Sipil Saudari Estetika Ikawati SH. Yang diambil sumpah para saksi. Para saksi dipersilakan kembali ke tempat. Pejabat yang diambil sumpah kembali ke tempat. Hadirin dalam posisi istirahat di tempat. Sambutan pengarahan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. H. Saifuddin MID, kami persilakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Pendidikan bumi ini Pak, sehingga lantai sampai di sana. Muhammad dan Abduhu wa Rasul. Pak Kakamil Kementerian Agama,
para pejabat administrator, pengawas sekolah ahli utama yang saya banggakan, serta seluruh tim kepegawaian yang telah menyiapkan acara ini, semuanya yang kami hormati, yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, Ibu, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti acara pelantikan ini dengan lancar. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada 6 orang pengawas sekolah ahli utama yang perjuangannya yang begitu panjang. Konteksnya ada 2, perjuangan yang ingin saya sampaikan, perjuangan untuk mendapatkan pangkat pengawas sekolah ahli utama yang perjuangannya sampai ke biro kepegawaian, sampai ke sekretariat, ke Setnek, ke BKN, ke Menpan yang dilakukan oleh Bu Sri Wahyuni, Pak Priyo, Bu Mikul, Pak Hari, Pak Abdurrahim, dan juga Pak Amir Mahmud secara bersama-sama. Yang saya menyaksikan sendiri perjuangan mereka. Hari ini Alhamdulillah Bapak-bapak telah memiliki SK Presiden. Kalau orang lain nggak tahu, SK Presiden itu di dalamnya adalah sebuah perjuangan yang panjang. Berkali-kali Bapak-bapak dan Ibu ini bolak-balik ke Jakarta. Waktu itu untung belum ada COVID-19, belum ada PSBB. Ya, ini berkahnya para pengawas ini dilantik pada saat kita di tengah-tengah suasana hantaman wabah penyakit COVID-19. Perjuangan Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengawas ahli utamanya tidak hanya untuk mencapai derajat SK Presiden tadi, tapi tentu adalah perjuangan panjang yang dilalui berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Mengabdi di dunia pendidikan, mengabdi di dunia madrasah, yang kemudian mendapatkan jabatan pengawas, dan kemudian bisa terus naik karirnya sampai mendapatkan tingkat pada pengawas sekolah ahli utama. Ini tidak banyak yang seperti ini. Oleh karena itu, 6 orang ini bisa dijadikan role model bagi para pengawas-pengawas madrasah yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan ucapan selamat, Pak Priyo, Bu Umi Kulsum, Pak Ashari, Pak Abdurrahim, Pak Amir Mahmud, dan juga Ibu Sri Wahyuni atas perjuangannya. Semoga apa yang telah Bapak raih itu akan bisa memberikan semangat yang lebih tinggi lagi untuk memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan Islam, pendidikan madrasah yang dimiliki oleh Kementerian Agama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kami juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten, para kepala seksi, para kepala bidang yang baru saja dikukuhkan kembali dalam jabatan sesuai dengan PMA 19 tahun 2019. Semoga pengukuhan ini, pelantikan ini akan memberikan semangat baru kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk terus bekerja sebaik-baiknya untuk Kementerian Agama yang lebih baik. Kami ingin menyampaikan, tidak usah luas, melebar kemana-mana. Kita sejak 5 tahun terakhir memiliki 5 nilai budaya kerja. Kita sudah hafal itu kan,
Integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Menghafalnya mudah, tetapi bagi kita tantangan terbesar bagi kita adalah bagaimana agar kita betul-betul menghayati 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama itu dan kemudian mengimplementasikan dalam kita melaksanakan tugas kita sehari-hari. Nah, pada saat yang sama, khusus kepada para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, saya kemarin baru saja menandatangani SK-SK penegrian dari para CPNS yang jumlahnya cukup banyak. Saya sampai lupa jumlahnya berapa. Rata-rata mereka adalah guru-guru madrasah, ada MTS negeri, madrasah aliyah negeri, dan sebagainya. Kami berpesan CPNS-CPNS baru ini betul-betul dibina dengan sebaik-baiknya. Dan harus mereka belajar pertama kali itu adalah masalah integritas. Kita harus menyampaikan kepada para guru-guru ini bahwa integritas menjadi suatu hal yang amat sangat penting. Memang integritas itu di lembaga-lembaga pendidikan kita tidak diajarkan secara eksplisit dalam salah satu mata pelajaran yang mereka ambil, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Akan tetapi kita mengetahui bersama bahwa masalah integritas ini menjadi persoalan yang sangat-sangat urgen, sangat-sangat mendesak untuk bangsa ini, untuk republik ini, untuk kementerian ini memilikinya, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kami mohon kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten yang akan membagikan SK ini, mohon untuk bisa disampaikan kepada yang bersangkutan dengan melakukan pelantikan kepada mereka, dan yang pertama yang harus diajarkan kepada mereka adalah masalah integritas. Integritas setidaknya ada 2 cakupan, integritas dalam hal ketaatan kita terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Berarti kita sebagai pejabat harus rajin membaca peraturan perundang-undangan. PNS yang baru pun demikian. Karena peraturan perundang-undangan, regulasi itu sifatnya sangat dinamis. Hari ini keluar peraturan baru, besok keluar yang baru lagi, itu satu hal yang lumrah, maka oleh karena dalam sumpah jabatan kita, baru saja kita ucapkan tadi, yaitu melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan, berarti konsekuensi logisnya adalah setiap pejabat ini harus menjadi seorang yang rajin membaca, tidak-tidaknya membaca peraturan perundang-undangan. Yang kedua terkait integritas adalah terkait dengan semangat kerja kita, semangat kita untuk memberikan yang terbaik bagi Kementerian Agama. Ini penting sekali untuk digarisbawahi, apalagi di dalam era globalisasi, era persaingan global, era free market, dan era yang penuh dengan ketidakpastian. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita berbicara di dunia pendidikan, banyak sekali kecakapan-kecakapan yang sudah kita pelajari beberapa tahun yang lalu, yang ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu dibutuhkan sifat profesionalisme dan inovasi, di mana kita terus mencoba mengupdate pengetahuan kita, dan dengan pengetahuan yang terupdated itu, kita bisa memberikan perubahan-perubahan di kementerian kita, di dunia pendidikan kita, sehingga anak-anak kita, para generasi penerus kita, itu tidak akan termasuk generasi yang get lost in the 21st century, menjadi generasi yang tersesat di abad 21. Demikian, tanggung jawab dan keteladanan juga amat sangat penting untuk terus kita gaungkan, untuk terus kita tingkatkan. Hingga ke depan, Kementerian Agama tidak hanya menjadi kementerian yang baik, tetapi juga menjadi kementerian yang dirujuk oleh kementerian-kementerian lain dalam hal profesionalisme, dalam hal integritas, dalam hal inovasi, dalam hal seluruh pegawainya memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan juga memiliki sifat uswatun hasanah yang sebaik-baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru saja dilantik, para administrator, para pengawas, dan juga pengawas sekolah ahli utama. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu senantiasa disehatkan, dimuliakan di mana saja berada,
dan diberikan kemampuan untuk bekerja sebaik-baiknya untuk Kementerian Agama yang lebih baik. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.